Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, ataupun selamat malam. Perkenalkan, nama saya Gilang Akbar Aditya Ashar dari kelas 1294 absen 14. Pada kesempatan kali ini saya akan melaporkan hasil praktikum kimia saya tentang korosi. Tujuan praktikum ini, yang pertama adalah mengetahui proses perkaratan paku dengan berbagai perlakuan. Perlakuan di sini terbagi menjadi 6. Yang pertama, air biasa, air garam, air matang, cuka, minyak, dan tanpa air. Yang kedua adalah mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan paku mengalami korosi. Yang ketiga adalah mengetahui cara pencegahan korosi pada paku. Selanjutnya ada teori. Teori yang pertama, secara umum, rusaknya benda-benda logam akibat pengaruh lingkungan. Pengaruh lingkungan di sini artinya secara eksternal, dari luar. Berarti contohnya udara. Yang kedua, ada perubahan logam secara fisika ataupun kimia akibat hilangnya fungsi mekanis logam tersebut. Misalkan, ada sebuah logam yang sering berinteraksi dengan air hujan. Akibatnya, fungsi mekanis dari logam tersebut yang sering terkena air hujan lama-kelamaan akan hilang dan terjadilah sifat korosi tersebut. Lalu yang ketiga, pada prosesnya dapat dijelaskan secara elektrokimia. Misalkan, proses elektrokimia di sini adalah perkaratan besi. Nah, secara elektrokimia, proses perkaratan besi ini adalah peristiwa teroksidasinya logam besi oleh oksigen yang berasal dari udara. Selanjutnya ada faktor-faktor korosi. Yang pertama, air dan kelembapan udara. Air di sini salah satu faktor penting dalam keberlangsungan korosi. Kelembapan udara. Udara yang lembab akan mengandung banyak sekali uap air. Dari banyaknya uap air tersebut, berarti makin banyak lagi H2O. Uap air itu H2O. Dari banyaknya H2O itu berarti bakal mempercepat berlangsungnya proses korosi itu sendiri. Lalu yang kedua ada elektrolit. Elektrolit ini media yang baik untuk terjadinya transfer muatan. Misalkan contoh, ada air hujan yang banyak mengandung asam, lalu air laut mengandung garam. Maka oleh karena itu, air hujan dan air laut merupakan penyebab korosi yang utama. Lalu yang ketiga ada permukaan logam yang tidak rata. Maksudnya apa? Permukaan logam yang tidak rata. Misalkan kalian sering mengamplas permukaan logam agar supaya lebih terlihat licin, lebih terlihat bersih. Nah, dari akibat kalian sering mengamplas itu akan lebih sulit terjadinya proses korosi dikarenakan kutub yang akan bertindak sebagai anoda dan katoda itu bakal sulit terbentuk karena permukaan logamnya yang licin dan bersih. Lalu yang terakhir ada terbentuknya sel elektrokimia. Maksudnya apa? Di sini ada dua logam yang beda potensial bersinggungan pada lingkungan yang berair atau lembab. Selanjutnya ada alat dan bahan. Jadi di sini ada 6 paku, ada 6 buah gelas plastik, dan ada air panas yang harus dipanaskan terlebih dahulu. Tak lupa juga menggunakan air biasa. Bahan selanjutnya adalah cuka, garam, minyak goreng, dan amplas. Bahan terakhir yang digunakan adalah karet dan penutup plastik. Cara kerja atau langkah kerja. Jadi ini merupakan langkah kerja pertama sebelum memasukkan 6 buah paku ke masing-masing gelas, yaitu melakukan pengamplasan. Selanjutnya adalah melakukan penempelan nama terhadap masing-masing gelas supaya tidak tertukar. Selanjutnya memasukkan satu paku ke masing-masing gelas. Masukkan air biasa ke dalam gelas. Minyak pada gelas yang sudah diberi tanda.
Lalu, masukkan air yang baru mendidih ke dalam gelas. Lalu masukkan cuka ke dalam gelas. Selanjutnya memberikan air biasa ke dalam garam, lalu diaduk. Selanjutnya, ini adalah langkah kerja terakhir, yaitu melakukan penutupan terhadap masing-masing gelas. Berikut adalah tabel pengamatan setelah melakukan pengamatan 3 hari. Dan ini adalah hasil pengamatannya dalam bentuk video. Hari pertama, proses pengamatan. Ini merupakan hasil penelitian paku yang dimasukkan ke dalam air biasa pada hari pertama. Hari pertama, paku dalam air matang atau air panas sudah mulai terlihat agak berkarat. Ini adalah percobaan hari pertama paku yang dimasukkan ke dalam air garam. Terlihat sudah agak berkarat, dan ini adalah paku yang dimasukkan ke dalam larutan CH3COH. Nampak hari pertama sudah agak berkarat juga. Dan ini adalah minyak. Sudah terlihat jelas juga tidak berkarat sama sekali sih. Dan yang terakhir adalah paku yang tidak ada air dan tidak berkarat sama sekali. Dan ini adalah proses pengamatan hari kedua. Paku yang dimasukkan ke air biasa sudah cukup berkarat dan air agak keruh. Paku di dalam air matang sudah agak berkarat dan air cukup keruh. Paku di dalam air garam agak berkarat, namun air masih tetap jernih. Paku dalam cuka sudah berkarat dan air mulai keruh. Paku yang dimasukkan ke dalam minyak tidak mengalami perubahan dari hari pertama. Paku tanpa air masih sama seperti hari pertama. Hasil pengamatan pada hari ketiga. Paku sudah berkarat dan air keruh. Paku dalam air panas sudah agak berkarat dan air cukup keruh. Paku pada air garam cukup berkarat dan air tidak begitu keruh. Paku yang dimasukkan ke dalam cuka sudah sangat berkarat dan air sangat keruh. Bisa dilihat hasilnya. Paku yang dimasukkan ke dalam minyak masih sama seperti hari pertama, tidak ada perubahan. Paku yang dimasukkan gelas tanpa air masih sama seperti hari pertama. Berikut ada 6 paku dengan 6 perlakuan yang berbeda, hasilnya pun juga berbeda. Pembahasan. Jadi setelah saya melakukan pengamatan selama 3 hari, dapat diketahui bahwa kondisi paku itu hasilnya berbeda-beda. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu perlakuan yang dapat pada masing-masing paku. Maksudnya apa perlakuan? Jadi seperti yang pada pertama kali saya singgung, perlakuan itu ada air biasa, air garam, air matang, cuka, minyak, atau tanpa air. Nah, terus kelembapan udara, elektrolit, dan permukaan logam. Mengapa di sini tidak ada terbentuknya sel elektrokimia? Karena di sini tidak ada yang lebih dari satu logam dalam satu lingkup atau satu circle. Jadi sepertinya terbentuknya sel elektrokimia tidak masuk. Lalu pembahasan yang kedua adalah pada hari pertama, paku sudah agak berkarat. Pada gelas yang berisi air biasa, air matang, air garam, cuka. Namun, air dalam gelas masih terlihat jernih dan ada endapan di dasar gelas. Iya, betul, itu semua. Di sini airnya masih terlihat jernih, walaupun di sini cuka sudah mulai agak terlihat kotor-kotor sedikit, karena mungkin karat atau korosi yang dihasilkan. Lalu yang kedua adalah pada dua gelas di sini ada minyak dan tanpa air belum ada perubahan. Lalu selanjutnya pada hari kedua, nah di sini gelas yang berisi cuka udah berkarat, tapi berkaratnya belum berkarat banget. Di sini sudah mulai berkarat intinya, dengan air yang udah mulai keruh dan makin banyak endapan. Lalu gelas berisi air biasa, air matang,
dan air garam belum begitu keruh, tapi udah mulai berkarat. Tapi berkaratnya ini tidak separah si cuka. Lalu gelas berisi minyak dan tanpa isi, itu yang tadi gelas yang di hari pertama, itu masih kayak hari pertama, ya belum ada karat sama sekali, masih bersih seperti pertama kali dimasukkan ke dalam gelas. Pada hari ketiga atau hari pengangkatan atau hari terakhir, gelas yang isinya cuka ini udah berkaratnya banget, sangat berkarat, serta airnya udah keruhnya mungkin kalau misalkan dilanjut hingga penelitian atau pengamatan hari ke-7 atau hari ke-5 mungkin udah hitam banget, dan mungkin akan banyak endapan yang nantinya bakal kayak lumpur mungkin. Namun di sini karena sampai hari ketiga, jadi endapannya cukup banyak, dapat dikatakan cukup banyak. Lalu ada gelas yang isinya air biasa, matang dan air garam udah cukup berkarat juga. Air udah keruhnya tapi tidak separah yang air cuka, dan banyak endapannya juga. Lalu yang terakhir ini ada gelas yang isinya minyak dan tanpa isi maksudnya tidak ada air, tidak ada liquid, masih kayak hari pertama, ya tidak. Lalu ada pencegahan korosi. Pertama, melakukan pengecatan, pemberian minyak, pelapisan dengan zinc itu mungkin atap seng kali ya. Lalu yang keempat ada electroplating itu pelapisan dengan logam lain. Lalu ada cerardizing, itu mereaksikan logam dengan asam fosfat. Dan yang terakhir ada perlindungan katodik. Perlindungan katodik ini dilakukan dengan menghubungkan logam yang bakal dilindungi dengan logam lain yang mempunyai potensial elektrodanya lebih rendah. Lalu yang terakhir, kesimpulan. Berdasarkan pengamatan yang sudah saya lakukan selama 3 hari, didapat bahwa paku akan mengalami korosi dengan perlakuan yang berbeda. Ya, karena yang ada beberapa perlakuan yang sudah saya jelaskan tadi, ada 6, dan hasilnya itu tidak semuanya sama, melainkan ada yang berbeda, ada yang hampir sama dikarenakan sekilas hampir sama seperti air matang dan air biasa. Air biasa di sini adalah air yang nggak matang atau air kerang. Itu hasilnya beda-beda tipis. Dan di sini pakunya juga, kalau misalkan pakunya itu tidak mengalami korosi, jika paku tidak mau mengalami korosi, maka dimasukkan ke dalam gelas yang berisi minyak dan gelas yang tanpa. Kesimpulan selanjutnya, penyebab terjadinya korosi adalah oksigen dan air. Perlakuan yang menyebabkan paku lebih cepat mengkorosi adalah cuka, air garam, air biasa, air matang, minyak, dan tanpa air. Cuka yang pertama dikarenakan sifatnya dia, yaitu C3COH. Itu karena asam lebih korosif dibandingkan basa dan garam. Terus air garam ini lebih cepat dikarenakan adanya udara, oksigen, dan ditambah dengan proses elektrolisis dari si garam itu sendiri, itu yang menyebabkan paku lebih cepat mengalami korosi. Lalu air biasa di sini sama dengan air matang, sama-sama mengandung oksigen yang terlarut sehingga menyebabkan korosi. Namun pada air matang, ketika air tersebut lagi mendidih dan dituangkan, itu akan menghilangkan kandungan oksigen dan ditambah keadaan gelas tertutup. Jadi oksigen nggak dapat masuk ke dalam gelas dan menyebabkan kekurangan oksigen. Itu yang menyebabkan air matang itu di bawah air biasa. Setelah itu ada daftar pustaka. Berikut daftar pustaka saya. Referensi yang saya gunakan itu menggunakan Kuiper dan buku cetak yang dipinjam dari Perpus Erlangga. Terima kasih sudah menonton video saya. Semoga ilmunya bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi.